Assalamualaikum, saya Nabil Makarim, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Kali ini saya akan membahas mengenai corak penyebaran agama Islam di Indonesia yang menggunakan budaya sebagai wahana penyebarannya atau disebut dengan Islamisasi kultural yang dilakukan oleh seorang tokoh Islamisasi Pulau Jawa yakninya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1400-an. Lahir dari keluarga bangsawan Tuban, yaitu dari seorang bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta dan istrinya yang bernama Dewi Nawangrun. Kala itu, nama kecil beliau adalah Raden Said dalam beberapa literatur, dija sebagai Raden Said. Berhubung beliau ini adalah keturunan bangsawan, maka beliau memiliki sejumlah nama. Sebut saja ada Lokajaya, Syaikh Malayar, Pangeran Tuban, Kidalang Sidabrangti, dan Raden Abdurrahman. Terkait akan asal-usul beliau, ternyata terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab dan Jawa asli. Sementara pendapat lain yang didasarkan pada babat Tanah Jawi mengungkapkan bahwa Sunan Kalijaga adalah orang Arab. Bahkan jika dirunut akan silsilah dari kakeknya, Sunan Kalijaga masih memiliki silsilah dengan Abbad bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Rasulullah SAW. Sunan Kalijaga sejak kecil sudah diperkenalkan akan agama Islam oleh guru agamanya. Tujuannya adalah supaya nilai-nilai dasar Islam dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dapat menjadi pedoman hidup beragama yang baik bagi beliau. Selain itu, sejak kecil beliau juga telah diajarkan untuk memiliki jiwa kepemimpinan terutama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Terbukti, beliau selalu menjadi pemimpin atau pencetus ide ketika tengah bermain dengan teman-teman sebayanya. Namun, beliau tidak pernah merasa sombong dan tetap merasa rendah hati sehingga disukai oleh teman-temannya. Dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa masa muda dari Sunan Kalijaga ini terdapat dua versi. Pada versi pertama, mengatakan bahwa Sunan Kalijaga yang kala itu masih menggunakan nama Raden Said adalah seolah pencuri. Namun, beliau melakukan perampokan dan pencurian ini bukan untuk dinikmatinya sendiri, melainkan untuk rakyat kecil. Kala itu, Raden Said yang telah mendapatkan pendidikan agama, sejak kecil khawatir akan kondisi masyarakat Tuban yang selalu diliputi oleh kemiskinan dan membuat jiwanya memberontak. Raden Said tentu saja sudah menyampaikan kekhawatirannya tersebut kepada ayahnya. Tetapi sang ayah hanyalah raja bawahan dari kekuasaan kerajaan Majapahit Pusat. Sementara, dalam versi kedua mengungkapkan bahwa sejak kecil, Raden Said adalah sosok yang nakal dan tumbuh menjadi seorang yang sadis. Beliau bahkan dikatakan pernah membunuh orang dan mendapatkan julukan Berandal Lokajaya. Singkat cerita, kenakalan Raden Said berhenti setelah bertemu dengan Sunan Bonang dan bertobat. Berdasarkan serat Lokajaya, kala itu Raden Said tengah bersembunyi di hutan, sambil mengintai calon mangsa yang lewat. Kebetulan, saat itu terdapat orang tua yang menggunakan pakaian serba gemerlap yang tak lain adalah Sunan Bonang. Lantas, Raden Said langsung mendekat dan merampas harta dari Sunan Bonang. Tetapi sang Sunan telah mengetahui niatnya tersebut dan mengeluarkan kesaktiannya dengan menjelma menjadi 4 wujud. Melihat hal itu, Raden Said merasa ketakutan dan melarikan diri. Namun, kemanapun dirinya pergi, selalu berhasil dihadang oleh Sunan Bonang. Hingga pada keadaan terpojok, Raden Said merasa takut dan bertaubat kepada Yang Maha Kuasa. Islamisasi budaya merupakan proses penyesuaian atau pembaharuan budaya yang telah ada dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam berbagai aspek budaya seperti seni, tradisi, adat istiadat, dan perilaku masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan budaya yang selaras dengan syariat Islam dan mencerminkan identitas umat Islam. Proses Islamisasi budaya berlangsung secara bertahap dan alami, tidak terjadi secara pakil atau drastis.
Berikut beberapa poin penting dalam prosesnya. Akomodasi, budaya yang telah ada disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, namun esensi budayanya tetap dipertahankan. Contohnya, tradisi wayang kulit yang diubah dengan menampilkan cerita-cerita keislaman. Transformasi, budaya yang lama diubah menjadi budaya baru yang sepenuhnya sesuai dengan Islam. Contohnya, kebiasaan menyembah berhala digantikan dengan ritual keagamaan Islam. Penambahan, elemen-elemen baru yang sesuai dengan Islam ditambahkan ke dalam budaya yang telah ada. Contohnya, tradisi Shalat Jumat dan Idul Fitri yang tidak ada dalam budaya pra-Islam. Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang paling terkenal, dikenal dengan pendekatan dakwahnya yang kreatif dan inovatif dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Beliau memanfaatkan berbagai aspek budaya lokal untuk menyampaikan pesan-pesan Islam, sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.